Cairan tubuh itu? Cairan tubuh adalah air beserta unsur-unsur di dalamnya diperlukan untuk kesehatan sel. Cairan ini sebagian berada di luar sel atau ekstraseluler dan sebagian lagi berada di dalam atau intraseluler. Dari cairan ini sel menerima oksigen dari bahan makanan. Cairan ini juga sel mengeluarkan sampah metabolisme sel tubuh hidup, tumbuhan, dan melakukan fungsi khusus selama terjadinya konsentrasi oksigen, glukosa, berbagai ion asam amino, dan asam lemak yang sesuai dengan lingkungan internal. Jenis-jenis cairan tubuh. Jenis-jenis ini terbagi dua, yaitu cairan intraseluler atau CIS berada di dalam tubuh manusia sebesar 60%. Yang kedua, cairan ekstraseluler atau CES berada di luar tubuh manusia sebesar 40%. Ekstraseluler atau CES dibagi menjadi tiga, yaitu cairan interstisial atau CIT. Cairan ini berada di sekitar sel. Yang kedua, cairan intravaskular CIV. Cairan ini berada di dalam pembuluh darah. Yang ketiga, cairan transseluler atau CTS. Cairan yang terkandung di dalam rongga khusus dari tubuh berjumlah kecil. Cairan ini terbagi dalam 4 macam. 1. Cairan empedu bersifatnya panas kering yang berasal dari unsur api alami. Letaknya di dalam empedu manusia. Yang kedua, cairan darah bersifat panas lembab yang berasal dari unsur udara alami. Letaknya di dalam hati manusia. Yang ketiga, cairan lendir bersifat dingin, lembab yang berasal dari unsur air alami, letaknya di dalam paru-paru. Yang keempat, cairan empedu hitam bersifat kering, berasal dari unsur tanah alami, letaknya di dalam limpa kecil atau spleen. Ini berbagai fungsi, yaitu mengatur suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membuang racun dan sisa makanan, menjaga kelembapan kulit, pencernaan menjadi lancar, pernapasan lancar, melindungi dan melumasi gerakan sendi dan otot, pemulihan penyakit, sarana mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel, mengeluarkan buangan-buangan sel, membentuk dalam metabolisme sel sebagai pelarut elektrolit dan non-elektrolit, mempermudah eliminasi, mengangkat zat-zat yang terdiri dari hormon, enzim, SDP atau SDM. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Claudia Rahayu Putih. Komposisi cairan intrasel dan ekstrasel. Komposisi cairan intrasel. 40% dari BB total adalah cairan intraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Pada orang dewasa, kira-kira 2/3 dari cairan tubuh adalah cairan intraseluler, sama kira-kira 25 liter pada rata-rata pria dewasa. Komposisi cairan ekstrasel. 20% dari BB total adalah CES. Cairan ekstraseluler adalah cairan di luar sel. Ukuran relatif dari CES dapat menurun seiring dengan bertambahnya usia pada bayi baru lahir. CES dibagi menjadi 3, yaitu cairan interstisial, cairan intravaskular, cairan transseluler. Adapun komposisi dari cairan ekstraseluler yaitu plasma darah dan cairan interstisial memiliki isi yang sama, yaitu ion natrium dan klorida, serta ion bikarbonat dalam jumlah besar, tetapi sedikit ion kalium, kalsium, magnesium, fosfat, sulfat, dan asam organik. Tekanan hidrostatik merupakan daya yang dikeluarkan oleh cairan yang ditekan terhadap dinding. Di kapiler, tekanan hidrostatik sama dengan tekanan darah kapiler. Tekanan hidrostatik kapiler atau HPC cenderung mendorong cairan keluar dinding kapiler. Tekanan hidrostatik lebih tinggi di ujung kapiler arteri dibandingkan di ujung vena kapiler. Adapun peranan dari tekanan hidrostatik antara lain perpindahan cairan di antara kapiler dan cairan interstisial. Pada ujung vena kapiler, cairan berpindah dari ruang interstisial ke ruang intravaskular karena tekanan osmotik koloid melebihi tekanan hidrostatik. Proses ini melepaskan O2 dan nutrisi ke sel, mengangkat CO2 dan produk sisa. Selanjutnya, pengertian dan peranan tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan tekanan yang hanya ditimbulkan oleh zat-zat yang tidak dapat melalui pori-pori
suatu membran semi-permeabel atau biasanya tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan osmosis. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik dan osmotik. Pertama yaitu membran. Setiap kompartemen cairan dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Ada beberapa bagian yaitu A. Membran sel memisahkan CIS dan CIT dan terdiri atas lipid dan protein. Kedua yaitu membran kapiler memisahkan CIV dan CIT. Kedua proses transport A. Difusi, B. Transfer aktif, C. Filtrasi, D. Osmosis. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga konsentrasi cairan tubuh. Perubahan pada konsentrasi cairan tubuh mempengaruhi gerakan air di antara kompartemen cairan melalui osmosis.